Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan guru hebat seluruh Nusantara? Perkenalkan, nama saya Astri Aryani. Saya adalah guru kimia di salah satu SMA yang berada di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Saya di sini sedang mengikuti Diklat 7 yang diadakan oleh Samisano, yang judul diklatnya adalah membuat kuis kreatif dan praktis dengan menggunakan aplikasi Muizif. Jadi di sini saya sudah membuat kuis yang berisi 10 soal yang akan saya demonstrasikan nanti di sini bagaimana cara mengerjakannya, kemudian bagaimana tampilan kuis yang sudah kita buat. Nah, sebelum saya menampilkan tugas yang sudah saya buat, kuis yang sudah saya buat, di sini saya jelaskan sedikit tentang fitur-fitur yang ada di aplikasi Quizizz. Yang pertama di sini ada tanda icon plus dan ada tulisan buat di sini jika kita ingin membuat kuis yang baru. Kemudian di sini ada ikon perpustakaanku. Perpustakaanku di sini isinya adalah tentang kuis-kuis yang sudah kita buat. Oke, ini koneksinya sedang saya matikan. Hidupkan dulu. Oke, kita ulang. Di sini untuk perpustakaanku isinya adalah kuis-kuis yang sudah kita buat. Jadi di sini saya sudah membuat 2 kuis yang sudah saya kerjakan, kemudian sudah saya berikan linknya kepada rekan sesama grup pelatihan dan juga kepada siswa-siswa saya. Kemudian di sini ada hasil nanti pada saat peserta didik kita sudah mengerjakan, kita bisa melihat rekapan hasilnya di sini. Kemudian di sini ada kelas. Nah, untuk kelas di sini kita bisa menghubungkan atau melinkkannya dengan aplikasi Google Classroom. Kemudian di sini ada koleksi dan ada meme. Nah, untuk meme di sini kita bisa membuat meme sendiri. Jadi di sini ada meme benar dan meme salah yang kita bikin sendiri ya pastinya. Tapi selain membuat sendiri bisa juga kita mendownload atau mengambil meme-meme yang udah ada. Nah, begitu ya. Jadi di sini saya juga sudah membuat meme-nya. Sekarang kita balik lagi ke perpustakaanku. Jadi saya di sini langsung akan mencoba atau mempraktekkan bagaimana cara menjalankan kuis yang sudah saya buat. Nah, di sini ada 2 kuis. Sekarang kita coba yang atas aja, kuis untuk materi hidrokarbon. Nah, pada saat kita klik, beginilah tampilannya. Jadi kita bisa memainkan langsung, kemudian kita juga bisa menjadikan PS untuk peserta didik kita. Jadi kalau mainkan langsung berarti mereka langsung mengerjakan. Kalau PR berarti ada waktu yang kita berikan kepada peserta didik kita. Misalkan 1 hari, 2 hari, atau 3 hari. Karena ya maklum saja kalau yang berada di kota yang jaringan internetnya bagus, berarti bisa aja langsung memberikan kuis ini kepada siswa untuk dikerjakan. Tapi apabila kami-kami ini yang berada di daerah, apalagi kami di perbatasan yang sinyalnya susah, jadi tidak bisa langsung karena keterbatasan sinyal. Jadi hanya bisa untuk jadikan PR, tapi nanti diberikan batas waktu, misalkan pengerjakannya diberikan waktu 1 hari atau 2 hari. Di sini saya sudah membuat 10 soal. Nah, isinya di sini adalah campuran ya. Ada yang dalam bentuk pilihan ganda, ada yang dalam bentuk centang, kemudian ada yang dalam bentuk isian atau esai. Jadi di sini nanti dicampur. Soalnya jumlahnya ada 10. Nah, sekarang kita langsung mempraktekkan cara penggunaannya. Nah, pada saat kita mainkan nanti akan begini tampilannya. Kita tunggu dia masih mencoba membuka link untuk kuisnya. Nah, apabila sudah masuk nanti akan tampilannya seperti ini. Di sini ada coba lagi karena tadi saya sudah mengerjakan. Kemudian ada kartu flash, kemudian ada tantang teman kalau misalkan kita ingin
duel sama teman kita, jadi bisa menggunakan yang ini ya, tantang teman. Kemudian di sini ada pengaturan, ada penghitung waktu, ini bisa kita matikan ataupun kita hidupkan. Kalau misalkan kita matikan berarti kita tidak tahu waktunya. Tapi kalau misalkan kita hidupkan, nanti di bagian atas sini nanti akan ada waktu mundurnya. Kemudian ini meme, ini ada power up. Jadi power up ini untuk ya membuat peserta didik pada saat mengerjakan itu lebih menarik aja, lebih suka dia gitu, seperti games gitu kan. Nah, ini kemudian ada bacalah dengan keras. Jadi di sini nanti akan ada suara. Tapi kayaknya ini nggak usah kita aktifkan, kita matikan aja. Nah, di sini ada meme. Nah, meme ini kan ada meme bawaan dari aplikasinya dan juga tadi ada meme yang sudah kita buat. Maka kita pilih meme yang sudah dibuat. Nah, jadi saya pilih yang ini. Nah, sekarang ini ada tema. Temanya ini nanti tampilan kuisisnya. Terserah kita sih mau menggunakan yang mana, mau menggunakan yang klasik boleh, mau menggunakan yang ini boleh, yang flame juga boleh. Jadi terserah aja. Oke, sekarang kita langsung mulai aja. Ini tampilan loadingnya, lucu ya. Oke, sekarang kita mulai. Nah, ini adalah soal nomor 1. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini adalah batas waktu mundurnya. Sekarang kita coba untuk mengerjakan. Nah, di sini ada ikon jumlah soal yang kita kerjakan ya. Ini baru soal nomor 1. Nama ilfak dari senyawa di atas adalah, kita klik. Nah, jawabannya benar. Nah, ini adalah meme tadi yang sudah kita bikin, ternyata dia muncul. Dan ini adalah papan skor untuk kita ya. Coba saya matikan dulu musiknya. Jadi tadi adalah papan skornya. Jadi pada saat kita mengerjakan, jadi rankingnya langsung kelihatan di situ. Soal nomor 2 adalah, nah, ini kalau jawaban kita benar lagi. Nah, jadi ranking kita peringkatnya naik. Karena kita lanjutkan soal nomor 3, di antara senyawa berikut yang merupakan homolog alkena. Jawabannya, nah ini yang dimaksud dengan soal centang. Jadi jawabannya itu bisa lebih dari 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Nah, terserah kita. Di sini saya membuat jawabannya ada 2. Kalau sudah kita pilih centang, baru kita klik di sini, jawab. Nah, ini memenya ya, alhamdulillah benar. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita mengerjakan soal itu salah? Nah, misalkan nih, salah satu faktor yang menyebabkan senyawa karbon banyak jumlahnya adalah, misalkan kita pilih yang ini misalkan, mempunyai elemen valensi 6. Nah, ternyata salah dan diberitahukan jawaban yang benarnya apa. Oke. Nah, sekarang ini bentuk soal yang ketiga, yaitu dalam bentuk isian atau esai. Jadi kita bisa langsung menuliskan jawabannya di sini. Nah, di sini kita lihat dari gambar di atas atau di samping, tata nama yang tepat untuk senyawa. Jadi kita bisa menuliskan jawabannya di sini. Ini misalkan 3,3,4 trimetil heptana. Kalau sudah, bisa langsung kita klik jawabannya di sini. Walaupun waktunya masih ada, nggak masalah. Kita klik aja. Nah, jawabannya benar. Nah, ini power up-nya. Jadi power up ini kayak model bonus yang bisa kita gunakan untuk membantu kita mengerjakan kuis tadi. Nah, oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Ada diberikan reaksi di sini. Pertanyaannya, reaksi di atas termasuk ke dalam reaksi. Nah, bagaimana dengan bonus ini? Bisa nggak? Kita kan dapat bonusnya kan 50-50. Artinya kita bisa menghilangkan setengah dari jawaban yang salah. Jadi kayak model ini ya, who is wants to be a millionaire itu. Nah, di sini ini hanya berlaku untuk soal yang bentuknya pilihan ganda. Kalau yang bentuknya isian seperti ini dia nggak berlaku ya. Nah, maka langsung aja kita tulis. Ini reaksi eliminasi. Oke, jawabannya benar lagi. Dan kita lihat. Nah,
peringkatnya kenapa turun? Berarti ada teman kita yang mengerjakan yang nilainya lebih di atas dari kita. Tuh, karena waktu ini juga mempengaruhi nilai ya. Misalnya, lanjut soal nomor 7. Alkana yang dapat dihasilkan dari adisi alkena. Nah, jawaban lebih dari satu berarti ini adalah soal centang. Centang aja jawabannya. Oke, baru kita pilih. Oke. Nah, di sini ya, kita kalau mau mengaktifkan musik ini juga boleh. Nah, di sini dia menawarkan, mau nggak nih dipakai nih yang tadi 50-50. Kalau kita mau, kita aktifkan. Nah, pada saat kita aktifkan, jawaban yang salahnya otomatis akan hilang dengan sendirinya. Berarti mempermudah kita dalam mengerjakan. Tinggal diberikan 3 pilihan. Nah, sekarang kita tinggal cari mana jawaban yang benar. Di bawah ini nama hidrokarbon alkana yang tidak memenuhi aturan IOPAC. Ya, yang mana? Ini dia. Oke. Kemudian kita lanjut soal nomor 9. Atom C primer ditunjukkan oleh nomor. Nah, di sini juga kita ketik aja 4, 6, 8, 10. Jawab. Jawaban benar. Dan satu soal terakhir. Oh, ternyata kita dapat power up lagi nih. Kita dapat apa dia? Oke, kita dapat double point. Oke, kita lanjutkan. Soal terakhir. Alkana yang mengandung 5 atom karbon. Nah, ini juga soal centang. Jadi pilihannya bisa lebih dari 1. Kita klik aja. Oke. Kita aktifkan. Sayang ya kalau nggak dipakai, kita aktifkan dan jawab. Nah, ini dia. Kita dapat bonusnya banyak di sini. Nah, oke anak-anak ya. Begitu naik, rankingnya juga naik jadi peringkat 1. Nah, di sini tadi kita diberikan kesempatan untuk mengulang jawaban tadi yang salah. Nah, tadi kan kita jawabnya karena dia memiliki elektron valensinya ada 6. Kan yang benar karena dapat membentuk rantai karbon. Dan benar guys. Nah, itu memenya keluar ya. Nah, kita tetap di ranking 1. Dan ini kuisnya selesai. Oke ya. Nah, sekarang kalau sudah selesai, coba kita kembali lagi ke sini. Nah, kita ingin melihat hasil yang sudah dikerjakan oleh kita tadi dan dikerjakan oleh siswa-siswa kita nih. Sekarang kita lihat, klik di sini, hasil. Nah, kalau sudah ada hasil, nanti di sini ada ringkasan, jadi ada laporan pada saat kita mengerjakan. Jadi di sini ada 3 pengerjaan dan 1 yang ini live. Ini yang tadi 3 ini ditugaskan, yang ini live. Nah, sekarang tadi yang kita tugaskan bentuknya di atas, kita bisa ngecek nih. Ternyata yang mengerjakan total pemainnya ada sebanyak 23 orang dengan ketepatannya, akurasinya sebesar 32%. Sekarang bisa kita lihat. Nah, oh iya, untuk memberikan ini tugas kepada siswa tadi, selain sudah kita jadwalkan, kita juga bisa memberikan linknya. Jadi bisa 2 cara ya, dengan membagikan link, caranya tinggal kita copy aja di sini. Nah, nanti di sini ada muncul, sudah di copy, kemudian kita pastekan, terserah mau dibagikannya dengan melalui media apa aja, bisa dengan WhatsApp, bisa dengan Google Classroom dan sebagainya. Atau cara yang kedua dengan kita membagikan ini nih kodenya. Jadi ini adalah kode untuk kuisnya. Nah, jadi tinggal mereka masuk ke aplikasi Quiziznya, nanti baru mereka join dengan menggunakan kode ini. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, ternyata ini adalah anak-anak yang sudah mengerjakan dan hasilnya juga sudah ada di sini. Nah, ternyata ada beberapa anak yang ketepatannya 100%. Nah, di sini ada tulisan 2 kali percobaan. Jadi tadi pada saat kita memberikan tugas ke anak, nih misalkan nih, kita memberikan tugas ke anak, nih ya misalkan, kita jadikan PR, nanti akan ada tampilan. Nah, ini tampilannya pada saat kita memberikan kuis ini sebagai PR. Tadi pilihannya dijadikan PR, jadi ada tampilan, ini tadi yang saya bilang,
tanggalnya bisa kita setting, deadline-nya mau sampai tanggal berapa nih bisa dipilih ya, mau sampai tanggal 26, 27, 28, 31, mau dijadikan sampai bulan depan juga tanggalnya ada. Kemudian ini juga jamnya, terserah kita mau dijadikan sampai jam berapa, sampai jam 7. Cuman ini waktunya kita menggunakan AM dan PM. Nah, kemudian di sini ada pengaturan tambahan. Di sini apakah ditugaskan untuk setiap kelas atau kita bisa pilih kelas berapa aja. Nah, ini bisa kita akses pada saat kita sudah membuat kelas atau sudah kita linkkan atau sudah kita hubungkan dengan Google Classroom. Kemudian ada lagi pengaturannya. Nah, ini tadi nih. Kenapa tadi kita lihat kok ada dua kali pengerjaan atau dua respon. Nah, di sini kita bisa mengatur peluang siswa untuk bisa mengerjakan itu berapa kali. Nah, di sini bisa dipilih atau tidak terbatas, artinya bebas siswa mau berulang-ulang kali atau kita batasi 1-2. Nah, kebetulan tadi saya batasi untuk 2 kali pengerjaan. Jadi yang pertama mungkin mereka bisa uji coba, yang kedua baru nanti mereka mengerjakan lagi dengan soal yang sama ya, hanya nanti soalnya aja yang diacak. Nah, kemudian bagaimana nanti penilaiannya? Nah, untuk penilaian tergantung kita ya Ibu-ibu, Bapak. Apakah kita ingin mengambil nilai tertinggi atau nilai tes terakhir. Kemudian di sini ada menunjukkan pertanyaan di game. Jadi menampilkan kepada siswa jawaban yang benar untuk setiap jawaban. Ini bisa opsional kita ya, kita mau aktif atau kita matikan aja. Kemudian menunjukkan jawaban setelah babak selesai. Jadi siswa bisa melihat jawabannya di akhir. Jadi ini opsional ya, bisa kita matikan atau bisa kita aktifkan. Kemudian di sini ada pengaturan permainannya atau pengaturan kuisnya. Jadi di sini tadi power up-nya. Nah, ini tadi power up-nya bisa kita hidupkan atau kita matikan. Tadi kalau dihidupkan ya seperti tadi ada power up. Jadi ada poin-poin yang bisa dikumpulkan oleh siswa untuk membantu dia dalam mengerjakan kuisnya. Kemudian ini siswa bisa melihat waktu untuk menghitung mundur, kemudian menunjukkan papan peringkat tadi, pertanyaannya diacak, pilihan jawaban diacak. Kemudian di sini ada pertanyaan untuk penebusan. Jadi pada saat siswa itu menjawab salah, nanti di akhir ada pertanyaan tambahan, bukan tambahan sih sebenarnya, hanya mengulang pertanyaan yang siswa tadi menjawab dengan salah. Ini opsional juga ya, bisa kita matikan atau kita hidupkan. Kemudian tadi musik bisa dihidupkan juga atau tidak. Dan ini menunjukkan atau menampilkan meme atau gambar yang sudah kita buat. Jadi pada saat dia menjawab benar atau salah, nah disinilah pilihannya tadi, mau kita pakai meme sendiri atau tidak. Ya, penjelasan untuk ininya, penugasan kuisnya. Sekarang bagaimana kita ingin melihat hasil keseluruhan dari pengerjaan siswa. Jadi kita balik lagi, klik di hasil di bawah perpustakaanku. Kemudian kita lihat di sini sudah 31 orang yang mengerjakan. Sekarang kita lihat. Kita bisa melihat siswa juga mengerjakannya berapa kali ya. Jadi rata-rata anak-anak itu mengerjakannya sebanyak 2 kali percobaan. Nah, ini ada persentasenya dan nilai anak-anaknya ya. Nah, di sini pun pada saat kita punya email orang tua, kita bisa langsung melaporkan ini kepada orang tua. Nah, kita bisa langsung kirim email kepada orang tua nih, masing-masing anak. Nah, kemudian bagaimana kita ingin melihat rekapan keseluruhan? Jadi rekapan keseluruhannya ini bisa kita unduh di sini. Kita unduh dulu, nanti akan terbuka. Nah, sekarang kita lihat. Nah, pengunduhan ini seperti biasa dia muncul dalam bentuk Excel. Nah, di sini sudah terbaca semua. Ini pertanyaan kita tadi, ini jawaban benar dan ini jawaban salah. Nih berapa orang yang menjawab benar, berapa orang menjawab salah, berapa orang yang belum menjawab. Nah, ini keterangan untuk masing-masing siswa yang mengerjakan. Ada Agung, Ranti, ada Izora. Nah, ini untuk Ranti karena dia 2 kali mengerjakan. Kemudian ada Zia. Nah, ini pokoknya semua nama anak-anak yang mengerjakan. Nah, ini dia. Nah, oke Bapak Ibu. Jadi, disinilah kita bisa melihat secara
rinci anak-anak ini banyak salahnya di soal yang mana. Nah, itu dia. Ternyata kalau kita lihat yang paling banyak salahnya di soal yang ini nih. Dari gambar di atas, sat nama yang dapat dibentuk oleh senyawa. Nah, ini yang paling banyak salah. Berarti bisa langsung kita review nih ke anak bagaimana cara mengerjakan soal ini. Oke, Bapak Ibu, saya rasa untuk penjelasan mengenai kuis yang saya buat dengan menggunakan aplikasi Quizizz untuk tugas di kelas 7 Samisano, saya akhiri. Mudah-mudahan aplikasi Quizizz ini bisa membantu kita sebagai guru dalam memberikan tugas kepada siswa agar tugas itu tidak terlihat membosankan, agar siswa juga senang dalam mengerjakannya selama masa pandemi ini ya, karena di masa pandemi seperti ini kita hanya bisa melakukan pembelajaran secara daring ataupun luring. Jadi dengan seperti ini kita tidak mesti hanya tugas diberikan kepada anak melalui kertas aja mereka tulis di buku, mereka foto dan kirim ke kita, tidak hanya seperti itu ya. Nah, ini bisa dijadikan salah satu alternatif aplikasi untuk memberikan tugas ya kepada siswa-siswa kita, kepada peserta didik kita, agar mereka lebih termotivasi lagi untuk belajar dan mengerjakan tugasnya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya atau di tugas-tugas adiklat selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.